Wewenang Komisi Yudisial masih bersifat terbatas sehingga memerlukan serangkaian upaya agar dapat tercapai optimalisasi wewenang. Salah satu upaya yang perlu didorong yaitu melalui penguatan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitrisiada Azhari dalam diskusi optimalisasi wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim berintegritas di Mega Kuningan, Jakarta. Untuk mendiskusikan topik kita hari ini tentang optimalisasi wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan hakim yang berintegritas. Pembicara pertama adalah Dr. Aidul Fitrisiada Azhari, SH.M.Hum, sehari-hari adalah Ketua Komisi Yudisial. Saya kira kita semua yang hadir di sini. Selain Aidul, narasumber lainnya anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nasir Jamil, Dirjen Peraturan Eka Cahyana, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Suparman Marzuki. Membawakan atau mempresentasikan materi tentang transformasi sistem peradilan dalam RUU Jabatan Hakim. Ya, Pak Ketua ya. Jadi langsung saja pada persoalan tentang saya menyebutnya sebagai transformasi sistem peradilan. Jadi apa yang ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang kemarin sudah disahkan Mbak ya dalam sidang paripurna untuk menjadi RUU Jabatan Hakim usul inisiatif DPR. Dan saya kira dalam waktu 60 hari atau 30 hari Pak, harus diserahkan ke Kemenkumham untuk disusun DIM serta tim ya. Nah, apa yang menjadi poin penting di dalam RUU Jabatan Hakim ini? Kita menyebutnya kalau di Komisi Yudisial ada transformasi dari sistem peradilan yang berlaku di Indonesia menjadi sistem yang lebih terbuka gitu ya. Sejak tahun 99 gagasan tentang pemisahan antara fungsi eksekutif dan fungsi yudisial itu semakin kuat ya, seiring dengan runtuhnya rejim autokratis Orde Baru. Nah, dan itu kemudian melahirkan gagasan tentang one roof system, satu atap, sistem peradilan dengan satu atap. Dan sekarang sudah berlangsung selama hampir 15 tahun berarti ya, kalau kita hitung. One roof system ini salah satu yang menjadi poin pokoknya adalah pengalihan semua kewenangan yang semula dimiliki oleh eksekutif, yaitu organisasi, administrasi, organisasi, dan finansial, menjadi kekuasaan yudisial, yaitu memutus, memeriksa, mengadili, dan memutus, juga kekuasaan birokrasi di dalamnya. Nah, ini yang sering menimbulkan, kalau analisis kita sebenarnya beban birokrasi menjadi sangat berat, sangat besar di lingkungan peradilan itu. Saya kira bukan rahasia umum kalau hakim itu malah disibukkan dengan urusan-urusan birokrasi akhirnya. Lebih lanjut, Aidul menginginkan tambahan kewenangan yang bersifat eksekutorial. Ini solusi agar rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung bisa dijalankan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil berpendapat untuk mengoptimalkan wewenang KY perlu dibangun komunikasi dengan DPR sehingga hubungan kedua lembaga terjalin harmonis. Kedepan kita bisa memperbaiki dan meningkatkan komunikasi dalam berbagai macam bentuk event sehingga kemudian optimalisasi kita terhadap kewenangan KY ini ya bisa kita tingkatkan sehingga kemudian kita ke depan bisa melihat bagaimana kemudian KY bisa menghadirkan checks and balance ya soal rekrutmen hakim agung tadi itu, kemudian juga bisa memikirkan bagaimana nasib para hakim ya, kemudian juga memikirkan bagaimana
kompetensi ya, dari kapasitas hakim itu sendiri ya, sehingga kemudian ya apa yang kita inginkan, peradilan yang agung ya itu bisa terwujud ya. Barangkali demikian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang lengkap ataupun kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Welcome to podcast Hukum. Nomor 3. Pada hari ini saya ditemani oleh narasumber mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Kita akan membahas topik terkait eksistensi Komisi Yudisial. Sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan dibahas, izinkan saya memperkenalkan diri, dimulai dari kakek yang berbaju biru. Baik, perkenalkan, nama saya Brian Dion Manu, biasa disapa dengan Dion. Baik, perkenalkan, nama saya Suci Laidoma, biasa disapa dengan Suci. Saya Rindang Indah Lestari Jita, biasa disapa Rindang. Dan saya Kelvin Jeki Fransere, biasa disapa dengan Epien. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, jadi saya mau bertanya kepada kakak di sini, Komisi Yudisial itu apa? Mungkin salah satu dari teman-teman di sini bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah. Saya akan menjawab. Menurut saya Komisi Yudisial yang saya tahu itu berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan yang berwenang juga mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim. Seperti itu sih. Baik. Beta mau bertanya kepada teman-teman berkaitan dengan topik kita hari ini. Mungkin teman-teman bisa jelaskan eksistensi Komisi Yudisial itu apa? Di sini saya akan menjelaskan eksistensi dari Komisi Yudisial. Di sini saya mengambil 4 unsur berdasarkan pengertian yang tadi ini kawan saya Rinan sudah jelaskan. Di sini unsur pertama itu Komisi Yudisial itu hadir sebagai bagian dari reformasi hukum. Yang kedua itu sebagai lembaga negara yang mandiri, dan yang ketiga itu sebagai penjaga moral dan etika hakim, dan yang terakhir atau yang keempat untuk menjembatani masyarakat dan dengan dunia peradilan. Berkaitan dengan 4 unsur dari eksistensi Komisi Yudisial, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan lebih terperinci dari 4 unsur tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan seperti yang sudah saudara Epin jelaskan tentang 4 unsur tadi. Saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi, yaitu yang pertama, lahir sebagai bagian dari reformasi hukum. Jadi di sini KY dibentuk untuk mengawasi hakim secara eksternal agar tidak terpadu praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi dalam sistem peradilan. Terus yang kedua ada lembaga negara mandiri, di mana Komisi Yudisial tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komisi Yudisial itu dia berdiri sendiri tapi bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Terus yang ketiga yaitu sebagai penjaga moral dan etika hakim, di mana Komisi Yudisial menjaga integritas profesi hakim agar tetap bersih, jujur, dan berwibawa. Dan yang terakhir yaitu menjabatani masyarakat dan dunia peradilan, di mana masyarakat dapat mengadukan perilaku hakim ke KY jika ada dugaan pelanggaran etika dan KY wajib menindaklanjutinya. Mungkin itu saja. Saya rasa cukup jelas, berarti Komisi Yudisial ini lembaga negara yang mandiri, namun kehadirannya sebagai lembaga negara cukup tepat agar hakim tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang. Oke, kalau begitu saya mau bertanya kepada teman-teman, apa alasan dibentuknya Komisi Yudisial? Mungkin teman-teman bisa jelaskan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit alasan dari Komisi Yudisial. Alasan dari pembentukan Komisi Yudisial agar tidak berpotensi menimbulkan monopoli
kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, maka dibutuhkan lembaga kontrol lain yang independen sebagai penyeimbang, yaitu Komisi Yudisial. Oke. Menurut teman-teman, lembaga kontrol yang independen itu seperti apa? Saya sudah membaca dan saya izin mengutip dari teorinya Jimmy Asidiki. Menurut dia ada 3 pengertian independen. Yang pertama itu struktural independence, yaitu independen kelembagaan, di mana struktur suatu organisasi yang dapat digambarkan dalam bagan yang sama sekali terpisah dari organisasi lainnya. Terus yang kedua itu functional independence, yaitu independence yang dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi dan tidak ditekankan dari struktur kelembagaannya. Nah, yang ketiga itu financial independence, yaitu independence yang dilihat dari kemandiriannya yang menentukan sendiri kelembagaannya. Oke, baik. Saya rasa cukup bagus ya dibentuknya Komisi Yudisial untuk mengurangi potensi terjadinya monopoli hakim. Selain itu, apakah ada tambahan dari teman-teman mengenai alasan dibentuknya Komisi Yudisial? Ya, di sini selain yang tadi teori dibentuknya Komisi Yudisial yang sudah dijelaskan oleh kawan Rindang, tapi dia pun menurut Jimmy Asidiki. Sedangkan di sini beta akan mengemukakan teori, tapi di sini menurut Asin Tohari, di mana dia mengemukakan 5 teori alasan dibentuknya Komisi Yudisial. Yang pertama itu karena lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja atau di dalam situs. Yang kedua, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan juga kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman dianggap mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis lainnya. Dan yang keempat di sini, rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Dan yang terakhir atau yang kelima di sini, pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusul dan merekrut hakim-hakim tersebut adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. Oke. Cukup menarik juga jawaban dari teman-teman. Selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana seleksi dan rekrutmen hakim sebelum adanya Komisi Yudisial. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang seperti yang saya tahu di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 8 ayat 1, di mana Presiden memiliki kewenangan untuk memilih hakim agung berdasarkan nama yang diajukan oleh DPR. Oke, berarti Presiden ini dia memiliki kewenangan penuh untuk memilih hakim agung. Ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa kelemahan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung? Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kelemahan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung, yakni di sini diambil dalam 5 poin. Poin yang pertama, kurang transparan dan akuntabel, yaitu dalam proses rekrutmen hakim agung, terutama pada tahap klarifikasi, dilakukan secara tertutup. Poin yang kedua, permainan uang dan politik dagang sapi, yaitu di mana ada dugaan bahwa calon hakim agung, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung memberikan sejumlah uang kepada satu atau lebih anggota DPR untuk meluluskan pemilihannya. Dan poin yang ketiga, kurang maksimalnya keterlibatan masyarakat, yaitu di mana tidak ada laporan masyarakat yang ditelusuri dan diklarifikasi lebih jauh oleh anggota DPR kepada pelapor atau pihak-pihak lain yang
berkompeten. Poin yang keempat, parameter kurang objektif, yaitu parameter penilaian tidak diuji terlebih dahulu oleh DPR agar lebih objektif. Dan yang poin yang terakhir, kompetensi yang lemah. Untuk dapat menguji dengan baik, maka dibutuhkan anggota-anggota DPR yang menguasai permasalahan yang akan diuji, dikritis, serta telah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Oke, baik, kalau begitu saya ingin bertanya, bagaimana pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial? Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial ini dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dengan pengawasan eksternal. Nah, pengawasan internal sendiri itu dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung atau MA. Pengawasan itu tersebut berupa yang pertama, pengawasan terhadap hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, dan yang kedua, pengawasan terhadap hakim yang berada di lingkungan pengadilan tingkat pertama atau banding. Terus yang kedua, ini pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal itu sendiri dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk mengawasi individu hakim, seperti itu. Saya rasa cukup menarik topik kita hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi seputar Komisi Yudisial. Teman-teman yang di rumah dan dimanapun kalian berada yang telah menonton podcast kami, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Salam hormat dari kami. Saya Marley Christian pamit undur diri. Thank you.